Pada pagi hari ini kami akan melakukan wawancara terkait Candi Sambisari, yaitu ada attraction, accessibility, amenity, dan juga ancillary service. Bagaimana wawancara kami? Ikuti kami. Pagi, Pak. Ya, Sebelumnya Mas. izin perkenalkan, Ya. kami dari mahasiswa PBW UGM. Ada saya Risti Kurniatni, Jihan Syaira Rahma. Saya Novalendra Tikadimah Reza. untuk pemenuhan kebutuhan UAS kami izin mewawancarai dengan Bapak untuk nanti ada beberapa pertanyaan. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Ya, kalau di sini saya sebagai Bapak Sarwanto, di sini adalah juru pelihara yang memelihara Candi Sambisari, seperti itu. Mungkin langsung ke pertanyaannya. Mungkin bisa diceritakan awal mula sejarah dari Candi Sambisari ini, kayak ditemukan tahun berapa, terus mulai ekskavasi dan berapa lama sih? Ya, kalau untuk Candi Sambisari, yang mana Candi Sambisari ini kan terletak dari Desa Sambisari, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Yang mana yang awalnya itu di Candi Sambisari ini adalah sawah. Yang mana sawah itu istilahnya dari yang punya sawah itu mau membajak, mau menanam. Nah, dari awal menanam itu kan harus dibajak dulu. Yang mana bajaknya itu sampai terkena, ternyata terkenanya itu terkena batu. Akhirnya singkalnya itu patah. Akhirnya dari yang menemukan itu Bapak Karyo Inangun, itu akhirnya dia karena singkalnya itu tadi putus kan, digalilah kenapa kok bisa putus. Nah, ternyata di dalam itu ada batunya, yang mana itu batu dari candi. Yang mana dari situ akhirnya Bapak Karyo Inangun melaporkan ke tempat kita di Alur-Duran Purbakala, kalau sekarang menjadi BPK wilayah 10. Nah, dia laporkan yang mana telah menemukan batu candi. Dari penemuan itu tidak langsung istilahnya diekskavasi, karena tempat kita itu masih ada G30 SPKI. Akhirnya selang 2 tahun, dari 66, 2 tahunnya berarti 68 ya. 68 itu baru diekskavasi, yang mana ekskavasi akhirnya dari ekskavasi itu sedikit ditemukanlah satu candi utama, 3 candi perwara. Seperti itu. Dan untuk lebih lanjutnya itu kan kurang lebih dari tahun 68 itu sampai 86 itu baru selesai. Dari istilahnya dari penemuan, susun coba, susun ulang, sama penemuan yang lainnya itu kurang lebih 18 sampai 20 tahun dari penemuan batunya itu. Berarti setelah 20 tahun itu tuh semuanya sudah seperti ini gitu, sudah tertata nanti. Yang mana awalnya kan kalau penemuan itu kan biasanya kan nggak langsung jadi semua, itu masih berserakan. Nah, dari berserakan itu tadi dari tim kita itu batu dicari, dicocokkan dulu step by step. Jadi istilahnya kan batunya belum tentu kita menemukannya itu batunya yang diinginkan, walaupun ukurannya sama. Nah, itu akhirnya disusun ulang. Yang mana kenapa bisa lama? Karena dari susunan itu kan ada batunya kan, anggap aja ada 5 susunan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana susunan itu semuanya anggap aja ada 20 batu. Ya, dari 20 batu itu yang pertama, pondasi yang pertama itu kita mendapatkan anggap aja 10. Kedua mendapatkan 7. Ketiga mendapatkan 10 lagi. Nah, udah disusun. Tapi yang tadi yang istilahnya yang nggak ketemu itu kan dikasih batu pengganti dulu untuk susunannya. Lah di lain waktu kita mencari lagi, dapat yang mana batu yang pertama tadi istilahnya mendapat 3, masukkan lagi. Yang atas kita turunin dulu.
baru yang satu dimasukkan, susun lagi, cari lagi, susun lagi. Makanya yang mengakibatkan lama penyusunan kan seperti itu. Tapi kalau untuk sudah istilahnya sudah jadi, tinggal istilahnya mengembalikan itu lebih cepat daripada penyusunannya itu. Seperti itu. Dan di sini kan karena batunya ada dua versi. Yang pertama batu andesit, batu hitam, yang kedua batu kapur. Makanya kalau batu kapur kan untuk untuk pagarnya. Tapi kalau untuk batu andesitnya untuk candi perwara kan udah utama. Jadi udah terstruktur gitu ya. Itu Yang gimana bisa beda ini ya Pak? Apanya? Kalau misal ketemu kan itu masih kosong-kosong. Terus kenapa bisa tahu itu ditempatin di situ? Ya karena kan hampir candi itu kan mirip semua. Susunannya udah pasti kan yang sama arkeolog kan udah tahu. Ini batu pertama 2 3 itu udah tahu seperti itu. Dan di mana yang candi utama itu kan di depannya itu ada penjaga Nadiswara sama Mahakala. Tapi sampai saat ini batunya belum ketemu. Terus kalau yang di dalam itu ada Lingga Joni. Lingga Joni itu perwujudan antara Dewa Siwa dengan istrinya. Yang mana kalau di sini istrinya itu namanya Sakti. Seperti itu. Tapi kalau di Prambanan kan Dewi Durga atau Roro Jonggrang lebih istilahnya terkenalnya gitu. Dan yang mana yang candi utama itu juga ada yang sisi utara itu Durga Masura. Terus yang sisi barat itu ada Ganesha, gajah, dewa ilmu pengetahuan. Terus yang sisi selatan itu Agastya atau Siwa Mahaguru, punya 2 siwa. Itu. Dan kalau yang depan tadi ada 3 candi perwara. Dan ada pagar yang mana kalau di Candi Sambisari ini kurang lebihnya itu luasnya 22.235 meter persegi, kurang lebih ya 2 hektar lebih seperti itu. Tadi yang belum ketemu itu berarti kemungkinan masih ada di bawah situ Pak, belum Ya, ketemu kan atau? Kalau kemungkinan dicuri. Waktu pertama kali ekskavasi. Nah, ekskavasi kemungkinan dicuri. Tapi itu baru kemungkinan, cuman setidaknya masa yang nggak ditemukan, istilahnya seperti itu lah. Kalau tentang ekskavasinya ini kan berarti kan ladangnya itu kan milik warga gitu Ya. Pak. Jadi di situ nanti ada pembelian dulu atau nanti langsung diambil dari alih? awal kan sudah ditemukannya. Otomatis kan dari kantor kita kan otomatis kan datang ke sini, terus yang punya siapa itu diganti. Itu. Yang mana yang putranya kayaknya yang menemukannya itu juga ikut ke tempat bekerja ke tempat kita. Ya pastilah istilahnya masa lahannya untuk masyarakat tidak diganti kan ya, nggak mungkin kan istilahnya, pasti diganti. Terus Pak, izin pertama yang sisi sebelah sana itu kan ada naik terus turun, itu kan ada pagar tuh yang kayak nembus ke tanah, itu belum selesai atau gimana? Ya itu kan yang pagar pertama kan di dalam, pagar sisi kedua kan yang itu. Sebenarnya kalau bisa dimunculkan semua itu kan masuk ke ranah warga. Berarti Seperti besar itu. banget ya? Iya. Sebenarnya kan itu kan dimunculkan biar tahu bahwasanya itu pagar sisi kedua. Ini loh pagar sisi kedua batunya. Berarti kan setidaknya kalau dilihat dari titik pagar 1 ke 2 itu kan kurang lebih berapa meter, anggap aja itu 50 meteran atau kurang lebih 50 meter. Berarti kan dari itu 50 ke samping sana istilahnya 50. Berarti kan kurang lebih ke selatannya juga kurang lebihnya. Karena kan biasanya kotanya kan tetap segitu ya. Ya lumayan juga. Kalau kemungkinan bisa diekskavasi, otomatis kalau masuk warga otomatis kita harus pembebasan lahan dulu. Kayak yang di Pelausan. Di Pelausan itu pun juga kalau bisa istilahnya mau diekskavasi itu satu kampung semuanya harus karena dia di dalam. Makanya itu terpisah gitu ya. Karena kan kalau di Pelausan kan ada 2, yang di sisi utara, sisi selatan.
Kalau mengenai strukturnya ini kan mirip banget sama Candi Kedulan kan Pak. Nah di situ kalau tadi di sini namanya Sakti. Nah Linggayo ini di Candi Kedulannya itu sama atau enggak atau malah? Kalau di saya di sana hampir sama Kak sebenarnya. Tapi cuman apa kalau Linggayo ini sama, cuman beda anunya. Apa istilahnya? Karena kan namanya Dewi Durga itu kan banyak banget. Oh iya. Istilahnya di tempat mana itu namanya istilahnya satu orang tapi namanya banyak. Tapi ada kaitannya nggak Pak sini sama kedua? Biasanya kan rata-rata kalau untuk candi itu kan ada apa ya istilahnya? Kayak apa? Masih ada apa ya istilahnya? Saling berkaitan kan istilahnya. Kayak kalau Prambanan kan Hindu. Ya. Kalau ke utara sedikit kan udah Buddha istilahnya seperti itu. Ya kan rata-rata kan candinya cuma deket-deket. Habis dari Kedulan ke selatan dikit ada Candi Sari. Iya. Ke selatan sedikit ada Calasan. Saling. Langsung masuk ke pertanyaan. Untuk keunikan Candi Sambisari sendiri itu apa aja sih Pak? Ya kalau untuk uniknya sebenarnya di sini ya kan banyak orang bilang itu kok dia di bawah. Oh, Keunikannya. iya, Tapi benar. sebenarnya kan memang candi itu dia awalnya di bawah. Karena apa? Awal mulanya candi itu di bawah, memang pembuatannya di bawah. Karena kan di sini kan dekat dengan Gunung Merapi. Nah, dengan apa seiring berjalannya waktu sebelum ditemukannya itu kan posisinya masih di bawah. Ya. Nah, karena kena erupsi, dia kan udah apa tertutup. Iya. Makanya apa istilahnya candinya dia di bawah. Tapi awal mulanya memang candinya di bawah. Awal mula tanahnya kan Iya. kurang lebih 6,5-7 meter. Terus apa sih Pak yang membedakan ini sama candi yang sama itu apa namanya? Kedulan. 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 Dia sama-sama Hindu ya di sini, Pak. Hindu. Kemudian biasanya pengunjung tuh ngapain aja sih Pak kesini? Kalau pengunjung di sini mungkin banyak bisa lihat. Yang pertama itu dia berkunjung, dia yang biasanya kayak mbaknya ini istilahnya pengen tahu apa sejarahnya Candi Sambisari ini, dan juga untuk outbound dia juga untuk apa kadang buat nari. Oh Nari ada. ada juga ada konten yang buat nari, ada foto-foto apa itu istilahnya kita sehabis apa kayak kita habis lulusan ya pengen itu juga biasanya buat outbound seperti itu. Sini Juga juga ada event-event gitu nggak Pak? Kalau untuk event jarang sekali, Oh. cuman kalau untuk istilahnya peribadatan sampai saat ini masih Oh masih. seperti itu ya. Istilahnya kalau ingin ibadah ya biasanya kayak mbaknya izin dulu seperti itu. Next lanjut. Kalau untuk prewedding gitu biasanya ada nggak? Pak, Sama. di sini? Apa untuk prewedding biasanya juga sama tapi kita harus izin dulu karena kan menggunakan tempat Iya. umum. Iya. Gitu. Tapi kalau seumpama outbound atau dari siswa-siswi yang mau kesini gitu, nanti tetap membeli tiket atau ada harus pakai surat dari BPK seperti itu, Pak? Nah itu kan di sini kan ada dua versi Kak. Kalau kita kan pengelolaan CB-nya, cagar budayanya. Nah kalau untuk tiket itu dari dinas terkaitnya. Kalau pengen istilahnya masuk tidak apa istilahnya nggak bayar, istilahnya minta dispensasi itu dari dinas, istilahnya lapor ke dinasnya itu. Kalau dari kita sih apa selama istilahnya apa ya dari dinas itu tiketnya nggak ada ya silakan masuk seperti itu. Lanjut untuk aksesibilitas nih Pak, ada nggak sih rencana untuk pengembangan atau peningkatan aksesibilitasnya bagi pengunjung seperti yang tangga tadi? Nah, kalau untuk akses sampai saat ini istilahnya kita itu programnya dari kantor ya kita hanya dari sini kan juru pelihara itu ininya memelihara cagar budaya sini. Tapi untuk apa pengembangan itu di sini karena juga ada dua versi ya dari dinas sama dari kita. Ya seharusnya apa ya kalau untuk disabilitas itu seharusnya ada lah istilahnya karena di tempat manapun itu biasanya juga ada disediakan. Iya. Tapi kalau semisal penambahan rem atau jalan
yang turun tapi Iya. lurus, yang apa namanya, Kayak yang rata gitu tuh nanti bakal mempengaruhi strukturnya gitu atau enggak? Itu kan apa? Ya nggak ada, karena kan apa itu kan itu istilahnya tangga itu kan juga dibuat. Oh, dibuat. iya. Oh iya ya. Berarti oh ya karena Iya. dulu Kalau dibuat, istilahnya jadi mau ada- dibuat iya. istilahnya lurus, otomatis kan harus ada spesifikasi alat yang bisa dibuat untuk Iya. naik turun itu. Kalau tangga kan otomatis bisa langsung jalan. Terus ini Pak, fasilitas apa sih yang paling dibutuhkan di sini dan paling banyak digunakan sama pengunjung yang datang ke sini tuh? Fasilitas yang paling digunakan yaitu pertama toilet. Toilet Oh, sudah iya. jelas. Kita musola juga sudah ada dan bak sampah juga tersedia. Cuman ya kadang apa yang namanya pengunjung itu kan istilahnya apa ya, kalau buang sampah kadang iya. walaupun sudah disediakan, cuman kadang ya apa, cara membuangnya Iya. tidak benar. Gitu. Ya istilahnya kalau kita tahu kita saling mengingatkan lah, Iya, kitanya iya. kebersihan kan untuk semuanya gitu. Dan di sini juga ada museum yang mana istilahnya setidaknya bisa membantu sebelum istilahnya kita apa ke titik utama atau candi utama. Di sini ada replikanya seperti itu. Di sini tadi kan ada 2 versi ya, dari cagar budaya, dari pengelolanya sama dari Dinas. dinasnya seperti itu. Jadi kalau untuk pendanaan perbaikan fasilitas dan lain sebagainya itu bagaimana Pak itu? Lalu fasilitas biasanya dari dinas. Dinas Dinas semuanya. semua. Nah, baru kemarin yang ini yang musola baru diperbaikin juga sama toiletnya. Karena kan apa kemarin sempat hujan kan airnya masuk, akhirnya direnovasi. Kalau dari tempat kita ya kita cagar budaya nih. Istilahnya kayak pembersihan, kayak yang kadang kan istilahnya ada kayak lichen itu kan, nah itu kan dari kita pembersihan. Kalau pembersihan tiap hari kita bersihkan, istilahnya kita rawat biar apa kotoran-kotoran itu kan nggak nempel. Karena kalau musim hujan seperti ini cepet banget, apalagi rumputnya. Iya, subur. Subur banget rumputnya itu baru. Ya ini yang kemarin dipotong itu udah Tumbuh lagi. tumbuh lagi. Udah berapa senti. Kalau musim hujan memang kita lebih ekstra. Terus Pak Ondian izin bertanya, kalau untuk parkir bis gitu bisa nggak sih Pak? Parkir bis ya cuma di jalan ya, karena sampai saat ini untuk parkir tidak menyediakan, yang istilahnya diserahkan ke warga sekitar. Seperti itu. Tapi kalau bus ya biasanya di jalan. Terus kalau di Candi Sandisari ini tuh melibatkan masyarakat nggak Pak dalam pengelolaan atau apapun itu? Kalau untuk pengelolaan untuk kita sendiri, kalau untuk warga ya istilahnya kita istilahnya saling menjaga, istilahnya apa, untuk kebaikan bersama kan istilahnya. Sama kalau untuk warga itu ya itu tadi untuk parkir. Itu masyarakat di istilahnya monggo makan sama untuk apa, beli makanan, beli apa itu warga sekitar seperti itu. Kalau untuk pemeliharaan dari bangunan candinya sendiri itu Pak, itu berarti berapa lama sekali gitu Pak? Maksudnya kayak setiap tahun sekali atau berapa? Kalau untuk tahunan itu kita konservasi ya, istilahnya pembersihan yang dirasa kita manual nggak bisa, itu baru apa hampir tiap tahun kurang lebih ada. Ya, kalau tapi untuk hariannya kita selalu bersihkan terus. Menggunakan alat apa itu? Alat kita cuma sapu lidi sama sikat. Tapi Karena- tetap pelan-pelan gitu. Iya pelan. Karena apa? Kadang kan batu itu kan berbeda-beda pori-porinya kan. Ada yang batunya itu bagus. Kalau batunya bagus itu apa air pun nggak masuk. Jadi istilahnya kayak lumut itu nggak tumbuh. Tapi kalau ada yang batu itu pori-porinya itu apa lebar, istilahnya kayak kalau kita manusia itu kayak apa punya kayak apa jerawat, nah, itu seperti itu. Nah itu pasti tumbuh. Makanya kita bersihkan seperti itu. Karena ya tadi itu kadang kan apa burung itu kan bawa biji. Oh, iya, iya. Nah, turun tumbuh di situ. Makanya kita selalu pembersihannya.
itu pembersihannya juga sama ya Pak, yang dari batuan yang memang sengaja dibentuk dan juga dari struktur candi yang sudah ada sebelumnya Sama, gitu? Sama. semuanya sama. Cuman kalau kita yang batu kapur lebih ekstra lagi. Karena batu kapur itu kita bersihin pakai sapu gini saja langsung Oh iya. rontok benar-benar. karena dia batu kapur. Tapi kalau batu yang andesit, batu hitam aman. Kira-kira persentase dari batuan yang dibentuk sengaja karena strukturnya kurang yang strukturnya tidak ditemukan itu berapa persen Pak di sini? Kalau di sini saya di sini juga baru ya kan, Oh. belum itu. Tapi kalau untuk struktur itu biasanya yang penting ada perwakilannya. Dalam arti satu ya tadi ya bilang tadi itu satu anggapnya satu susunan 1, 2, 3, 4 itu harus ada mewakilinya. Seperti itu. Jadi biasanya kurang lebih itu rata-rata ya 75% batu asli. Oh iya. Kalau yang diperambankan dari Kementerian itu menginginkan 1 tahun 1 perwara yang diperambangan. Tapi karena ya sekarang pencarinya batunya itu sudah lumayan, tapi sebenarnya masih banyak 224 candi perwara baru berdiri berapa itu kurang lebih 6 atau 7 masih kurang banyak, tapi batunya udah susahnya minta ampun. Karena kan dulu kan sebelum ada undang-undangnya kan banyak warga yang ngambil. Seperti itu. Kalau zaman dulu kan istilahnya kayak di Prambanan itu kan sampingnya itu kan buat jalan. Nah istilahnya kan kalau dulu kan banyak yang pedagang pakai gerobak kan, kalau dari sisi utara ke selatan sini dia bawa bawaan banyak, kembali lagi kan kosong, ambil satu naikkan buat bobot. Lama-kelamaan seperti itu. Oh iya. Sama juga buat pondasi warga sekitar, karena batunya kan enak, kotak-kotak Iya. seperti itu. Lalu ini enggak Pak, ada tantangan dalam pelestarian candi-candi Jawa? Tantangannya kalau untuk istilahnya kita, kalau untuk tantangan seperti musim penghujan ini ya pertumbuhannya lebih cepat. Nah, itu tantangan yang paling karena kita sudah bersihkan, apalagi yang untuk rumput itu kalau di sini nggak nyampe 1 minggu itu udah tumbuhnya udah lebat sekali. Tapi kalau untuk yang cagar istilahnya bangunannya kita ya lebih lumpurnya itu juga cepat juga. Itu pemotongannya nanti menggunakan mesin itu atau? Ada 2 mesin di sini, mesin dorong sama mesin gendong. Istilahnya kalau untuk yang panjang-panjang istilahnya kalau rata kita dorong, tapi untuk yang tebing ini kita harus mau nggak mau harus pakai gendong. Gendong itu kan karena yang namanya tebing kan lebih ekstra. Mungkin Ya. pesan dan saran dari Bapak Kabupaten terkait Candi Sanggar atau entah itu harapan pengunjung kalau datang kemari. Ya, untuk pesan-pesan ya adalah mari kita rawat, kita jaga, kita lindungi, kita lestarikan bersama. Dan untuk istilahnya untuk pengunjung, istilahnya kalau bawa makanan atau minuman ya kami mohon karena sudah tersedia tempat sampah ya mohon dimasukkan ke sampah. Dan istilahnya mari kita jagalah karena ini peninggalan budaya kita. Iya. Gitu. Atau nanti kita lihat ke bawah biar Boleh, bisa. boleh Pak, sambil Jalan. jalan. Ya. Ya. Perwarnanya juga cuma 3 ya? 3 Sebelah sana nggak ada. perwarnaan 3 ini yang masih agak utuh yang sisi tengah sama utara. Kalau yang ini kemungkinan besar itu kena erupsi. Dulu erupsinya kemungkinan nyences sini kan. Jadi ini tinggal pondasinya. Ini fungsinya apa Pak? Perwara itu kalau untuk umat kayak istilahnya kalau umat Hindu itu kayak kasta itu ya. Oh. Kayak sudra atau apa itu loh. Kalau perwara itu sebelum masuk ya biasanya kayak untuk sebelum ke sini harus sini dulu.
bisa lihat kan ini ya, ini masuk sini. Makanya ini diperlihatkan. Kalau kemungkinan di luar sini itu ada candinya juga nggak sih? Kalau di luar nggak ada. Jadi cuma Oh, kalau ininya tuh dari dulu udah ada atau? Ada. Dari penggalian ini kan ditemukanlah yang seperti ini. Temuan prasasti emas, arca Pacrapani, temuan miniatur candi yang tadi sebelah sini. Jalan Muara, arca Dewi, arca Wis. Di sini pun juga dibuat gorong-gorong kan? Karena kalau tidak dibuat gorong-gorong, batunya apa? Sini membintang kayak seperti itu. oh ini. Nah itu sama yang ini. Karena apa? Posisinya di bawah. 7 meter kali 7 meter. Masih ini nggak masih berfungsi apa? Masih. Sampai dulu sekarang kan karena banyak sumur bor kan. Sumur bor kedalamannya kan lebih dalam lah ya. Makanya apa istilahnya kandungan airnya sekarang kan banyak yang ke sumur-sumur kan. Jadinya kan lebih lancar. Pasar-pasar dulu kan ditemukannya ya juga seperti itu kan, apa masih berantakan. Itu berarti yang sebelah sana tuh kalau hujan masih bisa ya? Yang mana? Ini. Itu udah langsung masuk ke kali ini. Oh, berarti nggak bisa tampung ya? Apanya? Air. Enggak, itu jadi hujan langsung masuk, langsung buang ke kali ini. Jadi cuma paling tampungannya yang masih kan. Itu udah enggak menggenang seperti itu. Jadi dulunya juga seperti ini, ada sawah, luar. Sama sini itu apa itu ada relief gambarnya itu melambangkan apa ya, kemasyarakatan gotong royongan. Relief sama itu ada. Kan ada pernah ada yang tanya saya lupa namanya reliefnya itu apa. Itu tapi artinya gotong royongan kemasyarakatan. Nah, ini kan lumut. Karena apa? Air. Terus yang ini batu pengganti. Oh, yang ada titiknya. Nah, Oh iya. Berarti pembedanya itu kalau batu penggantinya itu ada Ada titiknya ya? nah, biasanya ada. Kalau sekarang tidak boleh. Tidak Tidak boleh boleh dikasih titik. titik seperti ini. Kurang tahu karena apa. Kalau dulu pasti ada titiknya. Terus kenapa sekarang lebih kuat, karena antara batu ini yang mana dahulu itu Kak, itu ada istilahnya di sini itu ada jeluakan. Apa itu Pak? Jeluakan itu kayak pengait. Oh iya. Itu pengaitnya itu berbeda-beda. Ada yang bentuknya segitiga seperti ini, ada yang kotak. Nah, kalau sekarang itu pengaitnya kita pakai besi U, kita seperti ini kan. Karena di sini dulu kan, kalau dulu sih memang sudah kok bisa ya nenek moyang kita itu antara batu dengan batu ini kok bisa disambungkan seperti itu. Dan untuk ujung ini biasanya dia lebih untuk cekatannya lebih beda, lebih kuat, lebih beda lagi ya. Bisa antara batu yang ini dengan ini itu bisa leket. Dan susunannya nggak boleh turus. Maksudnya turus itu ini sama sini harus nggak boleh, harus geser. Nah, ini kan nggak geser semua kan. Kayak kita masang puzzle. Karena kalau turus kan nggak kuat. Tapi ini dengan yang seperti ini masih berpotensi kena gempa gitu nggak Pak? Maksudnya kayak ya jangan sampai tapi dia berpotensi untuk runtuh lagi gitu nggak? Ya kalau bangunan seperti istilahnya nggak tinggi amat kan tetap aman kan istilahnya. Tapi kalau bangunannya tinggi itu kemungkinan untuk
kena pasti. Tapi juga tidak menutup kemungkinan yang namanya alam kan Kak, kita juga nggak tahu. Nah ini pembersihannya sebenarnya kita tiap hari juga rutin. Untuk menghilangkan. Ini menghilangnya ini. Tapi kalau memang sudah sulit ya itu tadi dikonservasi, kita agendakan pakai alat istilahnya kita pakai basah. Kalau itu memang susah kita bahan kimia. Gitu. Boleh ya Pak? Apanya? Tapi bahan kimia memang sudah apa? Tapi kalau sekarang itu bahannya bukan bahan kimia, pakai serai. Oh, Serai itu. air serai atau serai? Serainya itu terus di apa? Tumbuk. Kurang tahu diolahnya gimana. Iya. Nah, itu cairan itulah yang digunakan untuk pembersihan ini. Setelah diolesin, kita kerupuk, kita semprot seperti itu. Ini kan kalau hujannya lebat kan lumpurnya semakin cepat banget pertumbuhannya. Padahal ini kemarin baru berapa minggu ya? Nggak nyampe 3 minggu kayaknya. Ini udah segini lagi. Padahal kemarin udah bersih banget. Cepet banget. Berarti kalau musim kemarau nggak terlalu cepat. Kalau kemudian kemarau kan air nggak ada. Iya. Pastinya kan kering. Ya. Cuman kalau kemarau itu biasanya ya penggaraman. Penggaraman itu kayak apa? Tadi Di putih-putihnya itu ya Pak? ya, kayak Oh. karena batunya apa ya, mohon maaf apa pori-porinya kan lebih apa lebar. Tapi kalau batu yang batu ini bagus ini pori-porinya enggak kayak ini. Pokoknya istilahnya batu kalau dia ada likennya ini berarti batu di dalamnya pori-porinya masuk, airnya masuk. Tapi kalau nggak ada berarti pori-porinya bagus. Gitu. Yang kapur ini juga dibersihin Pak? Bersihin. Makanya itu tadi kalau tiap hari kita bersihin, kalau memang itu sulit biasanya nanti ada kita dikonservasi menggunakan metodenya kan ada metode di sini kan ada yang pertama itu kering, kedua basah sama pakai bahan itu tadi. Itu pemicunya apa Pak? Pemicunya karena ya apa ya intensitas batu sama musim kan Kak. Garam itu kan istilahnya apa ya kelembapan kan. Kalau yang di Prambanan banyak sekali kan. Kalau sini juga biasanya yang ruangannya itu kedap air istilahnya banyak lembab itu kemungkinan untuk penggaramannya banyak. Jadi kita bisa lanjut ke atas. Terus kalau yang di kedua itu Pak yang di itunya tuh di selatan ini tuh beda atau sama ya? Apanya? Kalau sebenarnya liga zoni itu sama. Liga zoni itu istilahnya mengibaratkan laki-laki dan perempuan. Hampir semua tadi ada liga zoninya masih ada. Cuman kalau apa? Di setiap kalau di sini seperti ini. Kalau di Prambanan kan ada liganya ini, tapi atasnya wujudnya patungnya. Ini airnya masuk, jadi atasnya itu bocor. Nah ini penggaraman ini, itu penggaraman. Oh, kemarin saya kira ini tuh semen. Bukan, kalau penggaraman ini. Kalau semennya kan yang ini Kak. Oh. Udah itu bukan semen, sika. Sika. Sika itu lem batu. Oh. Sika topil. Pokoknya kalau yang putih ini di batu ini itu penggaraman. Nah putih itu. Tapi ini penggaraman nggak begitu istilahnya serius banget istilahnya ya. Kalau yang serius banget itu sampai batunya ini kalah. Jadi kayak Terkerus. oh iya. Ini batu yang paling bagus nih. Ini asli sudah asli. Iya begitu deh. Ini emang asli halus gini bukan karena perawatan. Oh. Hanya karena kan
Dulu memang udah halus, cuman setiap hari kalau orang kan jangan seperti ini. Kayak yang di Prambanan dulunya itu yang dulu itu sempurna. Sampai sekarang sampai mohon maaf itu kan ada apa, puntingnya itu sampai hilang karena apa? Selalu dipegangin. Ya. Ya, kita lihat utara. Nah, ini Durga. Oh ini deh. Pemasangannya juga udah itu atau dipasang pas ekskavasi? Pas ekskavasi kan ini kan runtuh. Oh, Yang itu dipasang lagi. Masih sempurna. Penggaraman. Berarti penggaramannya itu nggak di yang di sela-selanya tapi di Bisa di mana Yang sih? Bisa namanya di mana aja? penggaraman kan mengikuti anunya Kak, apa istilahnya? Polanya. Jarang istilahnya masuk yang ke sini gitu jarang kan. Pasti dia di blok seperti ini. Nah, kayak ini. Ya. Oh yang hilang berarti cuma 2 depan doang ya Pak? Ya, kemungkinan kalau di Belanda pasti ketemu. Tapi dulu waktu proses ekskavasi berarti udah nggak ada pihak luar yang ikut campur tangan gitu ya Pak? Enggak, Sudah sudah bisa. Indonesia. Kami memang nenek moyang kita itu pinter sekali Kak. Istilah apa ya? Struktur dari bawah sampai atas itu memang benar-benar detail. Iya betul. Kenapa bisa detail? Karena sebelum dia membangun itu konstruksi bawah itu di susunannya banyak. Jadi tidak sekali langsung Iya. apa yang pertama itu memang ada apa kayak pasir, rakal, itu susun. Nanti di atasnya kalau yang di Prambanan saya juga pernah ikut ekskavasi itu susunannya batu itu 21 batu yang candi utama. Di bawahnya itu masih susunan dulu. Kayak pasir tanah rumah itu memang susunan. Terus yang atasnya itu batunya 21 istilah batu putih. Batu kapur itu kurang lebih 40 50 meter apa senti. Itu 21 berarti ya berapa meter itu Pak. Tapi kemarin itu juga gempa juga kena Kak itu padahal susunannya sudah Iya. terbaik tapi memang alam kan Iya. Iya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton video wawancara mengenai Candi Sambisari pada pagi hari ini. Terima kasih.